Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para siswa, sebelumnya marilah kita membaca dulu bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bisa bersua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Kalian bisa lihat buku, literatur, LKS, SPA dan sebagainya, atau mungkin yang mau online ini ada situs, silakan dibuka melalui grup PJJ kalian di WhatsApp sudah kami di sana linknya, silakan klik dulu linknya. Nah, ini nanti kita akan membahas masalah tersebut. Silakan dicari dulu babnya, klik di kiri atas ini. Kita lihat pada bab ketiga, penyembelihan hewan kurban dan akikah. Klik saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita tunggu sejenak. Kalau lancar internet kita, maka kita akan dituntun pada materi yang akan kita pelajari ya. Oh ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa siapkan alat tulis ya. Alat tulis disiapkan, kemudian siapkan hati, siapkan pikiran, dan tetap jaga semangat untuk belajar ya. Ini sedikit sudah terbuka ya. Semuanya tergantung dari akses internet dan kekuatan dari HP kita. Ini saat ini agak lamban sedikit ya, kita tunggu sejenak. Baik, ini sudah terpampang tentang ketentuan penyembelihan hewan kemudian kurban dan akikah. Nah, kita lihat, kita scroll ke atas ya. Di sana sudah ada kompetensi yang kalian pahami, kalian kuasai. Nanti kalau pelajaran ini kalian kuasai, kalian insya Allah akan dapat menjelaskan pengertian penyembelihan hewan dengan benar, dapat menunjukkan dalil penyembelihan hewan dengan benar, dapat menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam dengan benar, dapat menunjukkan contoh penyembelihan hewan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dapat memperagakan penyembelihan hewan dengan benar. Nah, kita masuk ke sub yang pertama ya. Subbab yang pertama adalah ketentuan penyembelihan hewan. Para siswa semuanya, Islam itu mengajarkan bahwa setiap hewan yang akan dikonsumsi itu harus disembelih sesuai dengan syariat, sehingga hewan tersebut menjadi halal untuk dikonsumsi. Nah, jadi apa yang kita makan kan harus halal. Nah, untuk hewan yang bisa kita konsumsi itu juga harus halal. Maka karena hewan itu makhluk hidup ya, di luar tumbuhan, maka untuk dikonsumsi harus disembelih dulu ya, disembelih dulu. Nah, kecuali ikan dan belalang. Jadi kecuali ikan dan belalang, kalau dagingnya ingin kita konsumsi, maka hewan tersebut harus kita sembelih dahulu. Kalau tidak, nanti dagingnya menjadi daging bangkai yang hukumnya haram untuk dimakan. Nah, ketentuan-ketentuan penyembelihan apakah yang disyariatkan dalam ajaran Islam? Itu diantaranya sebagai berikut ya, secara poin-poin sebagai berikut. Pertama, yaitu ketentuan tentang orang yang menyembelih
siapa saja yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan tersebut ya. Jadi hewan yang orang yang akan menyembelih hewan itu siapa saja, apa saja syaratnya. Yang pertama itu beragama Islam atau ahli kitab ya. Beragama Islam, tahu ya, kalau ahli kitab siapa? Ahli kitab itu orang Yahudi atau orang Nasrani ya. Jadi orang yang boleh menyembelih itu satu orang, kedua orang, yang ketiga orang Yahudi. Nah, dalilnya apa? Lihat ini surat Al-Maidah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lahum. Artinya makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Nah, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-5. Jadi sesembelihan atau sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Nasrani itu halal untuk kita konsumsi ya. Di luar tiga agama ini tidak masuk kategori ya, tidak masuk kategori. Kemudian yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Jadi menyembelih hewan itu harus disengaja ya. Kalau tidak sengaja misalnya dengan ketabrak sepeda, dengan kejatuhan benda-benda atau kena pisau tidak sengaja itu tidak sah ya. Jadi menyembelihnya itu menyengaja untuk menyembelih binatang tersebut. Ya, jadi orangnya itu memang menyengaja untuk menyembelih. Ya, orangnya itu baligh dan berakal. Baligh itu orangnya dewasa dalam sisi fisik ya, fisiknya dewasa. Cirinya apa orang baligh? Orang baligh itu kalau laki-laki ya sudah pernah bermimpi basah yang mengeluarkan air mani. Kalau perempuan itu sudah pernah haid ya, itu baligh. Nah, kalau laki-laki belum pernah bermimpi basah atau perempuan belum pernah haid berarti belum baligh ya. Tidak boleh menyembelih. Kemudian yang berikutnya adalah berakal, baligh dan berakal ya. Berakal itu artinya dia itu bukan orang gila, bukan sedang mimpi, tidak ngelindur, itu artinya berakal ya. Kemudian syarat yang keempat yang D itu membaca basmalah atau menyebut nama Allah. Ini disebutkan dalam hadis berikut. An Anasin qala doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqronaina qala wa ra'aituhu yadbahu huma biyatihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kabbaro Muslim, rawahu Muslimun. Artinya bahwa berkatalah Anas atau Anas berkata, Anas radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyembelih kurban dengan 2 ekor kibas yang bagus dan tanduk. Lalu Anas berkata, saya melihat beliau menyembelih kedua dengan tangan beliau sendiri, dan saya lihat beliau meletakkan kaki beliau di atas lambung atau batang leher binatang itu. Lalu Anas berkata, beliau membaca basmalah dan bertakbir, Bismillahi wallahu akbar. Jadi bacaannya menyembelih ini Bismillahi wallahu akbar ya. Allah dan Allah maha besar ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim juz 3 halaman 1557. Jadi disarankan untuk membaca basmalah ya. Memang membaca basmalah itu disarankan untuk dalam hal melakukan atau akan melakukan
semua hal perkara kebaikan ya. Karena dengan membaca basmalah insya Allah akan menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketentuan orang yang menyembelih apa tadi? Satu, beragama Islam atau ahli kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Yang ketiga, balik dan berakal. Dan yang keempat, membaca basmalah. Kemudian ketentuan hewan yang akan disembelih bagaimana? Ini lihat yang kedua ya. Ketentuan hewan yang akan disembelih. Pertama, hewan tersebut harus dalam keadaan masih hidup ya. Jadi belum mati, hewannya belum mati. Karena tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Oh, kudaku sudah mati, eman-eman disembelih, enggak sah. Punya sapi mati mendadak disembelih tidak boleh, tapi harus ketika masih hidup. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabumu illa ma dzakkaitum. Shadaqallahu azim. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, kemudian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Ini digarisbawahi paling akhir ya, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jadi kan kalau ada hewan ya, hewan itu misalnya tercekik, misalnya terpukul, kemudian terjatuh, kemudian ditanduk binatang, diterkam binatang buas, itu kalau belum mati kemudian sempat disembelih, maka itu tidak diharamkan ya, karena hukumnya bukan seperti bangkai, karena bangkai itu haram, makan darah juga haram, makan daging babi juga haram, terus makan daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah ya. Jadi yang diharamkan berapa karakter ini? Satu ya, bangkai ya, mati yang tidak sempat disembelih. Kedua, bahan darah itu dimasak apapun haram ya, di bagaimanapun juga haram ya, kecuali darah yang tidak mengalir, yaitu hati dan limpa. Jadi nanti kalau ada yang tanya darah apa yang tidak haram, yaitu hati dan limpa. Terus sebelumnya bangkai apa yang tidak haram, yaitu bangkai belalang dan ikan ya. Ini. Kemudian daging babi itu semua apa yang ada dalam binatang babi itu tidak boleh dikonsumsi, baik itu tulangnya, baik itu lemaknya, baik itu minyaknya, baik itu kulitnya, baik itu dagingnya, baik itu jeruannya dan sebagainya, apalagi bulunya, kotorannya tidak boleh, itu haram ya, semuanya haram naskhi. Kemudian binatang yang disembelih atas nama selain Allah ini biasanya untuk saji-saji, persajian ya, untuk sedekah laut, untuk Nyi Roro Kidul dan sesajen-sesajen itu tidak boleh dikonsumsi karena haram meskipun disembelih, tapi kan untuk kesyirikan. Itu yang pertama ya, hewan dalam keadaan masih hidup. Kemudian syaratnya hewan yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal, bukan hewan yang haram. Apa saja hewan yang haram? Misalnya ini yang tertuang dalam ayat tersebut, yaitu babi. Babi itu hewan yang haram dimakan, tertuang di dalam Al-Quran. Kemudian yang di dalam hadis itu binatang-binatang buas ya, yang punya taring tajam seperti macan, kucing, ular, terus apalagi
Nah, binatang buaya ya, binatang-binatang buas itu haram dagingnya ya, binatang-binatang buas. Kalau dalam biologi binatang karnivora ya, binatang pemakan binatang itu karnivora, itu haram dikonsumsi dagingnya meskipun disembelih dengan bismillah, tapi haram. Kemudian binatang yang disuruh untuk dibunuh misalnya ular, kemudian tikus itu, kemudian juga adalah burung itu dilarang dimakan karena diperintahkan dibunuh. Bukan disembelih tapi dibunuh ya. Binatang-binatang buas yang berbahaya, binatang-binatang buas yang membuat madorot itu kan harus dibunuh. Apa enggak kasihan Pak? Ya memang begitu ini ya, begitu. Nah, itu jangan dikonsumsi meskipun ular itu konon kabarnya itu ada khasiatnya sebagai obat, tapi kita kembali ke agama ya. Jangan mengonsumsi daging binatang buas, termasuk ular ya, ular. Nah, kemudian juga binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh seperti semut ya. Itu enggak boleh dibunuh, burung hudhud, burung surot itu enggak boleh dibunuh ya. Tidak boleh dibunuh saja tidak boleh apalagi disembelih. Disembelih saja tidak boleh apalagi dimakan langsung ya, tidak boleh ya. Jadi haram hukumnya. Kemudian binatang yang hidup di dua alam atau di darat dan di air misalnya ya, amfibi seperti apa? Katak, kodok, ketus ya, itu mungkin ada salamander dan sebagainya ya. Itu binatang-binatang amfibi ini jangan dikonsumsi. Nah, meskipun ada yang jual swiki banyak sekali, jangan konsumsi daging kodok dimasak apapun ya. Ini menurut hadis tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Binatang yang hidup di dua alam, air dan darat ya. Tuh. Nah, itu binatang-binatang yang dagingnya tidak boleh dikonsumsi meskipun disembelih ya. Tadi apa aja? Yang dilarang dibunuh, yang disuruh untuk dibunuh, hidup di dua alam, kemudian binatang buas, kemudian binatang-binatang kotor ya. Binatang-binatang kotor khobais menurut hadis ini jangan dikonsumsi dagingnya ya. Misalnya apa? Belatung ya, itu kan daging, orang kan memandang belatung kan binatang yang hidup di tempat yang kotor. Kemudian daging lalat meskipun satu truk ya itu enggak boleh dikonsumsi, lalat, nyamuk dan sebagainya ya tidak boleh dikonsumsi. Nah, kembali lagi, jadi hewan itu yang boleh dikonsumsi adalah hewan yang halal ya. Jangan berpikir susah cari yang halal, yang haram aja Pak. Jangan, dibalik sekarang ini, yang halal aja banyak, kenapa cari yang haram? Ingat apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti ada madorotnya kalau kita larang. Misalnya kalau kita makan bangkai, pasti kita dapatkan madorot dari bangkai, dari makan bangkai. Kalau kita konsumsi daging babi, pasti ada madorot dari daging babi yang kita konsumsi. Kalau kita makan daging binatang buas, pasti ada madorot pada daging binatang buas yang kita konsumsi itu. Nah, itu saja, kita husnudzon pada Allah dan Rasulnya. Apa yang dilarang itu adalah kebaikan untuk kita. Apa yang dihalalkan oleh Allah itu jelas, apa yang diharamkan oleh Allah itu jelas juga ya. Jangan mencari celah-celah bagaimana yang haram jadi halal ya. Kemudian masuk ketentuan yang ketiga, yaitu ketentuan alat penyembelih. Ya, alat penyembelih. Apa saja syarat alat yang bisa digunakan untuk menyembelih? Yaitu hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Alat yang digunakan harus tajam dan dapat melukai. Ya, maka pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih kita asah dulu biar tajam ya.
Jangan tumpul-tumpul, itu menyiksa ya. Prinsipnya kan harus cepat penyembelihan itu ya, harus cepat. Jangan lamban-lamban. Tidak boleh di slow motion ya, enggak boleh. Harus cepat, quickly, fastly. Tepat, cepat. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menyembelih itu tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Meskipun ada yang punya kuku tajam, nggak boleh untuk menyembelih. Meskipun gigi kalian itu tajam-tajam, tidak boleh untuk menyembelih. Kan dulu ada akrobat menyembelih ayam dengan gigi tarik giginya sendiri ya. Langsung makan dagingnya ya, nggak boleh itu. Atau menemukan kuku Werkudara untuk menyembelih binatang tersebut, nggak boleh ya. Tulang, kuku atau gigi ya. Nah, punya gading untuk menyembelih nggak boleh ya. Meskipun tulang, kuku dan gigi itu dibuat seruncing mungkin, setajam mungkin, nggak boleh ya. Kemudian alat yang digunakan itu yang terbuat dari besi lah, atau baja, atau bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Kalau cuma dari kayu, itu kan tumpul, nggak bisa untuk nyembelih kan. Nah, itu ya. Jadi alat yang digunakan harus tajam. Yang kedua, tidak boleh terbuat dari tulang, atau kuku, atau gigi. Ya, minimal itu. Ya, kalau bisa terbuat dari besi, baja, bambu dan sebagainya ya. Kalau dulu dari batu yang ditajamkan ya, boleh. Kemudian kita masuk tentang tata cara penyembelihan. Bagaimana tata cara penyembelihan? Nah, para siswa semuanya, tata cara penyembelihan itu di sini ada secara tradisional dan secara modern ya. Secara mekanik ya, secara tradisional dan secara mekanik. Secara tradisional itu bagaimana? Yaitu penyembelihan hewan dengan pisau, parang dan sebagainya. Caranya bagaimana? Kita siapkan dulu lubang penampung darahnya ya. Bikin lubang penampung darah secukupnya. Kemudian hewan yang akan disembelih itu dihadapkan ke kiblat, lambung di kiri bawah ya. Nah, naikkan dulu ya teksnya. Nah, kemudian kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat ya. Kepalanya ditekan ke bawah. Jadi biar nanti kalau ketika sembelih itu darahnya akan mengalir dari badan turun ke kepala dan akan keluar lewat lehernya, enggak nyampe ke kepala ya. Yang keempat, leher hewan terletak di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Kan kita bikin lubang itu untuk menampung darah. Jadi darahnya harus dibuang ya, jangan dirawat kemudian dimasak, dikonsumsi, enggak boleh ya, enggak boleh. Darah dibuang saja. Ingat, apa yang dilarang oleh agama itu pasti karena mengandung madharat. Jadi kita husnudzan pada syariat. Yang kelima, berniat menyembelih. Tadi kan menyembelih harus menyengaja. Sekarang berniat. Niat itu dalam hati. Misalnya kalau dilafalkan kan nanti ada syariat-syariat sendiri. Ya, niat ingsun nyembelih kewan iki karena lillahi ta'ala. Nah, berniat menyembelih dalam hati kita ya, niat dalam hati. Kemudian yang keenam, menyembelih itu harusnya saluran makanan, 1, 2, saluran napas, yang ketiga 2 urat lehernya. Nah, 2 urat lehernya bisa sarafnya ya. Saluran makan, saluran napas dan saluran sarafnya ya. 3. Minimal 2 urat leher ini ya saluran makanan, saluran napas ya. Syukur urat sarafnya ya, yang lainnya ya. Ini ya, itu dipotong. Jadi targetnya saluran makan dan saluran pernapasan itu dipotong ya. Targetnya itu bukan hanya kulitnya, bukan hanya sekedar keluar darahnya ya. Itu cara menyembelih. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang termasuk sunnah dalam penyembelihan. Ya, ini hukumnya sunnah. Apa ini? 1,
menajamkan alat penyembelihan, jadi tajamkan dulu setajam-tajamnya ya. Kalau dirasa kurang tajam, diasah lagi. Bagaimana biar lebih tajam, syukur sangat tajam. Yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Nah, ini sunnah ya. Jam alat menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang ketiga, membaca basmalah. Ini wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Ini ada di dalam surah Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Jadi menyembelih tanpa menyebut nama Allah itu adalah kefasikan. Apa fasik? Fasik itu melanggar. Kefasikan berarti pelanggaran. Jadi menyembelih binatang tanpa menyebut asma Allah adalah suatu pelanggaran. Pelanggaran apa? Ketentuan Allah dan Rasulnya. Wah, ini bahaya ya. Jangan sampai melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang keempat, menyembelih itu di pangkal leher. Jadi kalau misalnya hewan itu lehernya panjang, misalnya bebek gitu ya, itu yang mepet di kepala ya, mepet di kepalanya ya, bukan mepet di temboloknya ya, di pangkal leher. Jadi menyembelih itu mepet ya, mepet atau mendekat di pangkal leher ya, mendekat kepala. Jadi leher yang paling dekat di kepala itu yang dipotong di sana. Nah, kalau lehernya pendek itu ya agak mudah ya, agak mudah seperti domba, sapi itu lehernya pendek dibandingkan dengan bodinya. Tapi kalau ya angsa itu lehernya panjang itu mendekat di arah kepala, leher yang paling dekat dengan kepala. Kemudian apa saja yang dimakruhkan? Kalau yang tadi itu sunnah ya dalam penyembelihan, sekarang ini adalah hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Artinya apa makruh itu? Makruh itu adalah sesuatu yang sebaiknya dihindari. Kalau sunnah itu sesuatu yang sebaiknya dilakukan, kalau makruh seharusnya sebaiknya itu dihindari. Kebalikan sunnah itu kebalikan dari makruh ya. Kalau wajib kebalikan dari haram. Nah, yang makruh satu, alat penyembelihannya kurang tajam. Alat penyembelihannya kurang tajam, pisau kurang tajam ya, itu makruh ya. Hindari. Kedua, menyembelih dari arah belakang leher. Wah, dari tengkuk itu makruh ya, meskipun sah-sah ya tapi tetap makruh ya, tidak tepat sasaran ya. Kemudian menyembelih sampai putus batang lehernya. Wah, karena saking tajamnya ini sampai terputus, saking semangatnya menyembelih sampai terputus batang lehernya. Ada yang menyembelih pakai pedang tajam langsung sekali sapet itu langsung putus tuh kepalanya dari badannya itu ya. Itu makruh ya. Tidak sunnah ya, tidak sunnah. Sebaiknya dihindarinya. Ya sah-sah saja sih, tapi itu makruh. Kata Nabi harus sebaiknya dihindari. Kemudian yang keempat, menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Ada yang memotong ayam, ayamnya belum mati, sudah dimasukkan ke mesin itu ya, atau dicemplungkan ke air panas, itu makruh. Sebenarnya dihindari, soalnya nanti kita tidak tahu matinya ayam itu apakah karena kita sembelih atau karena dimasukkan ke dalam air yang panas. Apalagi dengan alat-alat yang lain, baru kena pisau sedikit, nah ya ada yang cuma pakai paku itu nggak boleh ya. Cuman kena luka sedikit, kemudian langsung ayamnya dimasukkan ke mesin pencabut bulu. Nah, itu malah tidak jelas nanti matinya kenapa. Jangan-jangan nanti kan adalah daging babi, daging bangkai. Padahal bangkai itu haram ya.
Nah, hindari. Jadi kita harus jelas bahwa kita harus jelas melihat bahwasanya binatang tersebut mati memang karena kita sembelih. Kemudian tata cara penyembelihan yang berikutnya yaitu kalau tadi itu secara tradisional, sekarang ini secara modern atau yaitu secara mekanik. Tata cara penyembelihan secara mekanik bagaimana? Ya, kita lihat ya. Sini ya, halamannya tetap ya. Tata cara penyembelihan secara mekanik yaitu penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Nah, ini penyembelihan secara penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan, tempat pemotongan hewan ya. Ya, di tempat-tempat modern biasanya itu dengan alat. Maka yang pertama siapkan peralatan lebih dahulu. Ya, siapkan peralatan lebih dahulu. Kemudian masukkan hewan ke tempat tersebut dengan baik ya. Nah, di sini di dalam buku kita itu dibikin tidak sadar dulu, tapi di sini terjadi ikhtilaf ya, perbedaan para ulama ya, sebaiknya tidak perlu dibikin pingsan. Jadi masukkan ruangan kena gas biar tidak sadar diri. Ini kontroversial ya, kontroversial. Jadi poin yang kedua ini kontroversial. Jadi, nah sebaiknya kita hindari yang subhat ini ya, kan ada ya sapi masuk ke ruangan, di sana sudah gagalnya ya. Dengan mengucap basmalah, binatang yang telah disiapkan tersebut disembelih dengan alat yang sudah dipersiapkan. Jadi penyembelihan binatang secara modern ini disarankan tetap menjalankan syariat ya. Apa itu tadi? Yaitu alatnya dipertajam. Kemudian tidak dilakukan penyiksaan terhadap binatang. Tidak perlu dibikin pingsan ya, enggak perlu dibikin semaput ya. Karena menurut riset binatang yang dibikin semaput dulu, dibikin pingsan dulu itu lebih dahsyat, lebih menyakitkan ya daripada yang disembelih secara biasa ya. Jadi meskipun modern tetap saja mengacu ya penyembelihan secara biasa ya, kan ada, hanya saja alat-alatnya yang dipercanggih ya, dipercanggih. Nah, penyembelihan binatang dengan alat mekanik itu ya boleh-boleh saja, halal saja dagingnya asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan ya. Ini begitu saja. Semoga tentang penyembelihan ini kita mendapatkan pencerahan. Jadi kita garis bawahi, kita boleh makan apa yang ada di permukaan bumi ini sepanjang itu halal, baik itu dari tanaman, baik itu dari hewan, binatang. Nah, tidak semua binatang boleh kita konsumsi dagingnya, tapi ada beberapa binatang yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya ya. Jadi kalau pengen mengonsumsi binatang itu harus kita sembelih dahulu, kecuali untuk binatang-binatang tertentu harus disembelih dahulu. Nah, orang yang menyembelih itu ada syaratnya, kemudian cara menyembelihnya juga ada ketentuannya. Nah, ini agar apa? Dengan ketentuannya agar kita ini bisa selamat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulnya. Supaya apa? Kita akan tetap menjadi orang yang mudah menerima kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu insya Allah kita akan terpelihara kebaikan kita, baik di dunia ini insya Allah sampai ke akhirat kelak. Semoga kita nanti bisa bereuni berbahagia di surga Allah kelak di akhirat sana. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebih
Saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Jangan lupa nanti kalian kerjakan tugas-tugas berikutnya dari Pak Guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.